Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah, baik. Yang tidak masuk siapa? Tara, Bunda. Siapa? Tara. Tara. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan doa ya. Dipimpin oleh apa ya? Sini ya. Namanya Bunda sini tengah. Are you ready? Yes. Are you ready, please? Up. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke. Terima kasih Ataya sudah dipimpin doa. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Kok suaranya kecil, semangatnya mana? Yang keras suaranya. Siap belajar? Siap. Oke. Nah, dibuka yuk bukunya semuanya, buku IPS-nya. Dibuka halaman 62. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini Bunda sampaikan dulu ya tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu setelah selesai ya diharapkan kalian yang pertama mampu memahami pengertian dari interaksi sosial. Begitu juga dengan cara terjadinya dan juga ciri-cirinya. Kemudian yang kedua yaitu kalian mampu menganalisis proses asosiatif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian dampaknya juga. Dampaknya terhadap aspek sosial, ekonomi, dan juga budaya. Kemudian modelnya, oh ya mohon maaf tadi modelnya itu ya PBL terbalik. Kalau metodenya seperti biasa, nanti kita ada diskusi kelompok, kemudian dipresentasikan ke depan, ada sesi tanya jawab gitu ya untuk metodenya. Kemudian teknik penilaian juga sama. Kita nanti ada pretest dan post-test. Terus proses diskusi juga Bunda nilai ya keaktifan kalian saat diskusi. Kemudian yang terakhir nanti kan ada LKPD. Manfaatnya apa kira-kira manfaat dari belajar interaksi sosial itu apa? Menambah teman. Menambah teman, betul. Yang lain, coba apa manfaatnya? Ayun. Persatuan dan kesatuan semakin kuat. Ya, memperkuat persatuan dan kesatuan. Nah, kemudian ada pretest. Silahkan dibuka linknya di grup WA sudah Bunda kirim. Halo yang udah? Semuanya udah, oke. Boleh turun tangannya. Kita lanjutkan berarti. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya tentang pencemaran lingkungan yang dibagi jadi berapa? Jadi 3. Ya apa? Yang pertama? Udara, air, tanah, betul. Nah, siapa yang masih ingat penyebab dari pencemaran udara? Angkat tangan. Polusi. Ya. Bentar, mikrofonnya. Apa? Polusi udara. Iya, penyebabnya dari pencemaran polusi udara itu dari Asap pabrik. benar, asap pabrik. Kemudian penyebab dari pencemaran tanah. Siapa yang masih ingat? Sampah organik dan anorganik yang dikubur di dalam tanah. Betul ya, sampah organik maupun anorganik. Jadi membuang sampah sembarangan, dampaknya jadi tanahnya enggak subur gitu ya. Terakhir, penyebab pencemaran air. Ya, apa coba? Limbah pabrik. Limbah pabrik, betul. Good job buat kalian semua ya. Selanjutnya hari ini kita akan membahas tentang interaksi sosial, betul. Nah, di sini ada video, jadi diperhatikan ya videonya. Nanti Bunda kasih pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dimulai dengan masukan bapak-bapak lagi pada istirahat. Oke, videonya tadi tentang apa? Ini tadi dulu videonya tentang apa? Tentang kerjasama. Iya, betul, kerjasama. Bentuknya dalam hal membersihkan. Apa itu got? Iya, got atau selokan, betul ya. Jadi ini juga contoh dari interaksi sosial. Jadi di mana kita itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya apa? Manusia tidak bisa hidup, iya, nggak bisa hidup sendiri, pasti saling membutuhkan. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, nah itu adalah kuncinya dengan bertoleransi, supaya tidak terjadi pertengkaran, permusuhan, perpecahan seperti itu ya. Di sini ada kalanya kita menemukan pendapat orang lain dengan pendapat kita itu berbeda. Nah solusinya apa supaya kita nggak bertengkar dengan orang lain? Pendapatnya beda. Nggak buat masalah. Iya, dengan menurunkan ego, betul ya. Kata kuncinya itu. Kita harus menurunkan ego ya. Nggak terlalu egois dengan pendapat kita. Kalau misalnya ketemu dengan banyak orang, wajar ya kalau misalnya setiap orang itu pendapatnya beda-beda. Nah, tinggal kita harus benar menghormati pendapatnya orang lain. Kuncinya di situ supaya tidak terjadi hal seperti di gambar ini. Yuk dibaca. Gimana? Pengertian interaksi sosial. Hubungan timbal balik saling mengaruhi antar individu. Individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Betul, hubungan timbal balik antar individu kelompok dan kelompok dengan kelompok. Selanjutnya dibaca Audrey. Interaksi sosial, kontak, komunikasi. Ciri-ciri interaksi sosial, berlakunya lebih dari satu orang, berlangsung timbal balik, adanya tujuan, adanya komunikasi menggunakan simbol-simbol. Iya, jadi jangan kebalik ya. Syarat terjadinya itu hanya ada 2. Kalau ciri-cirinya ada 4 ya. Kemudian selanjutnya bentuk interaksi sosial dibaca Adit. Untuk bentuk interaksi sosial. 1. Proses asosiatif, membangun, dibagi menjadi 4, yaitu asimilasi, akulturasi, akomodasi, operasi. 2. Proses disosiatif, merusak, dibagi menjadi 3, yaitu kompetisi, kontravensi, konflik. Betul ya. Jadi ada proses asosiatif, itu yang membangun persatuan. Sebaliknya, yang kedua adalah proses disosiatif yang menciptakan atau akan memunculkan perpecahan. Kemudian kita lanjutkan ke kelompok ya, kita diskusi. Bunda bagikan kelompoknya, nanti kalian berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Perhatikan Bunda, tugasnya adalah ada LKPD seperti biasa Bunda kasih nanti per kelompok. Kemudian diisi ya anggota kelompoknya. Jangan lupa anggota kelompok ini. Jadi nanti kalian setiap kelompok dapat 2 berita ya. Berita kedua dibaca, kemudian ada pertanyaan juga di belakangnya diisi. Nah, setelah selesai, tugas kalian adalah membuat mading, majalah dinding. Yang isinya yaitu mengidentifikasi itu memilah ya, mana yang interaksi sosial asosiatif, mana yang disosiatif. Dibagi gitu ya, dibagi 2. Gambarnya sudah ada semua? Ya, nanti tinggal ditempel. Kemudian paling bawah mading, kalian tulis dampaknya. Dampak dari interaksi sosial asosiatif maupun interaksi sosial disosiatif. Paham? Ada pertanyaan atau enggak? Enggak ada? Ada yang mau ditanyakan? Boten, ya. Kalau gitu Bunda bagi LKPD-nya.
gitu. Nah, mereka tuh udah bersama dari abad ke-18. Nah, ini kayak ada acara namanya Jerman Nasional. Nah, ini dengan acara adanya gitu dengan 25 kelompok masyarakat. Nah, tapi sosialisasi ini kan yang ini kan kunjungan Jerman Nasional ini kan. Soalnya kan dari tiga etnis dapat barengan. Nah, Ini kerja sama. tiga etnis di Jayangan Solo yang berkumpul di Jerman Nasional. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan interaksi sosial. Pertama, interaksi sosial asosiatif. Deskripsi inti berita merampaikan Festival Kebudayaan DIY 2022. Para perupa kota Jogja menampilkan karyanya dalam pameran Tajuk Bangsar 2 Gugur Gunung. Penyebab proses asosiatif tersebut dapat terjadi. Kegiatan ini mempunyai harapan bersama-sama, gotong royong mempertahankan eksistensi seni rupa di kota Yogyakarta. Pengaruh proses asosiatif tersebut terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya masyarakat. Seniman bisa bekerja sama bersama seniman lain. Sekarang yang asosiatif. Deskripsi inti berita. Aksi tawuran antar pelajar terjadi di Jalan Husein Sastra Negara Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Kamis 11 Agustus 2022. Saat petang hari. Dalam tawuran tersebut mengakibatkan 1 orang korban tewas yang alami luka bacok. Penyebab proses desosiatif tersebut dapat terjadi. Pelajar SMK PGRI 24 mengejek pelajar SMKN 53 Jakarta Barat. Pengaruh proses desosiatif tersebut terhadap kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Sekolah mendapatkan dampak buruk akibat kejadian tawuran pelajar. Sekarang kita akan mempresentasikan mading kita, yaitu mading interaksi sosial. Ada yang asosiatif dan desosiatif. Dampak asosiatif, 1. Pekerjaan menjadi lebih gampang dan cepat. Yang kedua, mempererat hubungan warga. Dan yang ketiga, menjadi lebih dekat dengan keluarga. Kalau dampaknya yang desosiatif, pertama membuat musuh. Kedua, membuat perpecahan di dalam kelompok. Dan yang ketiga, bisa menyebabkan rasa benci, iri, dan dengki sesama anggota. Sudah, itu saja. Ada pertanyaan? Oke, pertanyaan dari kelompok berapa? 1. Apa peran penting acara Festival Budaya DIY dalam hal interaksi sosial asosiatif? Acara festival budaya bisa dijadikan sebagai cara untuk menambah relasi, meningkatkan perekonomian daerah tersebut, dan mempelajari budaya lain secara lebih dalam. Sudah? Sudah, itu aja. Ya, bisa ditutup? Sudah. Makasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 7. Selanjutnya kelompok 1. Ya, attention please. Kita masuk ke kesimpulan ya. Kita simpulkan pembelajaran hari ini. Apa yang sudah kita pelajari tentang interaksi sosial? Yang pertama apa? Ada yang tahu? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik saling mempengaruhi antar individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Ya, betul. Yang kedua apa? Yang sudah dipelajari? Cara terjadinya interaksi sosial dan adalah kontak dan komunikasi. Betul. Syaratnya apa? Cirinya apa?
Dari kesimpulan itu ya Bunda akan menjadikan satu secara umum ya, bahwa ketika kita berinteraksi sosial dengan orang lain ya, berkomunikasi dengan orang lain itu akan berdampak positif, yaitu dengan memperbanyak teman ya, iya, mempererat hubungan dengan warga. Kemudian kalau dampak negatifnya apa ketika terjadi interaksi sosial yang buruk? Perpecahan. Iya, perpecahan. Selanjutnya post-test, yuk kita kerjakan post-testnya. Dibuka linknya di grup WA. Waktu mengerjakannya 5 menit. Sudah selesai semuanya? Sudah, baik. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Refleksi. Nah, refleksi juga Bunda share juga di grup WA ya. Kalian bisa isi secara tertulis, bisa dibuka linknya untuk refleksi. Refleksi hari ini, gimana pembelajaran hari ini, bagian yang susah apa, dibuka di grup. Ada linknya ya, untuk refleksi. Waktunya 2 menit ngisi refleksi. Sudah? Oke, kita lanjut. Nah, untuk pertemuan kita berikutnya, materi yang akan dipelajari adalah tentang faktor yang mempengaruhi keragaman kebutuhan, jenis kebutuhan, dan alat pemuas kebutuhan. Kalian bisa pelajari dulu di rumah ya. Besok di sekolah kita minggu depan akan ketemu lagi membahas itu. Bunda tutup untuk pertemuan hari ini. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat kalian semua. Thank you.